Hanya karena nama satu orang aguan, institusi kepolisian rusak dan tidak lagi dianggap sebagai lembaga pengayom pelindung masyarakat. Patut diduga dapat duit semua ini. Dapat duit semua nih, oknum kepolisian ini dapat duit. Sudahlah tanahnya dirampas, dia juga harus masuk penjara. Karena itu saya minta doa dukungan kepada semua rakyat. Ya tidak ada yang hanya yang hadir, tidak hanya yang dibantu, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalau oligarki P2 ini tidak kita lawan, maka korbannya akan merata di seluruh Indonesia. Selamat sore semuanya rekan-rekan media yang telah menemani kami dalam sidang perdana atas nama klien kami Cari Chandra. Ya, hari ini Senin tanggal 2 Juni 2025 adalah sejarah baru ya. Perlawanan Cari Chandra melawan oligarki perampas tanah Pantai Indah Kapuk II. Jadi perkara ini adalah sesungguhnya adalah sebuah simbol perlawanan rakyat yang terzolimi karena tanahnya dirampas oleh Aguan dan Antoni Salim. Jadi perkenalkan, kami di sini adalah penasihat hukum dari beberapa kantor hukum. Tentu kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sejak awal melakukan pendampingan dan advokasi terhadap Cari Chandra dan korban-korban perampasan tanah yang lainnya. Insya Allah kami tetap konsisten sebagai bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Selain dari LBH PP Muhammadiyah juga di sini ada dari tim kantor hukum Fajar Gora dan rekan, dan juga dari kantor hukum Bang Kosinuddin Sarjana Hukum. Jadi kami selaku kuasa hukum yang ditunjuk oleh Cari Chandra untuk melakukan pembelaan terhadap perkara yang hari ini sudah dimulai. Hari ini adalah agendanya pembacaan dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ini kurang lebih ada 3 halaman ya. Ini menurut kami surat dakwaan yang sangat singkat. Jadi saya tidak melihat apakah jaksa betul-betul serius dalam menangani perkara ini, karena ini bukan semata-mata kasus pemalsuan dokumen, tetapi adalah kasus yang sesungguhnya sangat menjadi perhatian kita bersama. Bagaimana oligarki selama ini selalu melakukan tindakan kriminalisasi terhadap pemilik tanah yang tanahnya tidak mau dijual dengan harga yang murah. Jadi sama sekali bahwa Cari Chandra tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan ya oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 263 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jadi oleh karenanya atas surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, kami tim kuasa hukum akan mengajukan eksepsi atau tanggapan atas dakwaan yang telah dibacakan tadi. Insya Allah eksepsi akan kita sampaikan pada tanggal 10 Juni 2025 atau hari Selasa yang akan datang. Dan oleh karenanya maka kami akan mempersiapkan eksepsi karena kami melihat surat dakwaan yang dibacakan tadi yang sudah disampaikan oleh jaksa itu menurut kami kabur, tidak cermat, tidak jelas. Jadi hanya fokus kepada masalah pemalsuan dokumen, tidak melihat fakta bahwa tanah itu secara de facto jaksa sudah mengakui bahwa tanah itu seluas 8,7 hektar secara de facto memang sudah dikuasai oleh pengembang PIK 2 melalui PT Mandiri Bank Makmur, di mana direkturnya adalah Nono Sampono. Jadi agak mengherankan kalau kemudian tanahnya sudah dikuasai oleh pihak lain, Cari Chandra malah juri di penjara pemilik tanahnya sebagai ahli waris daripada Sumita Chandra. Itu poinnya. Dan pada kesempatan tadi kami juga menyampaikan kepada hakim agar Cari Chandra ditangguhkan penahanannya. Jadi kami sudah mengajukan surat penangguhan penahanan dari beberapa tokoh dan beberapa aktivis. Moga-moga nanti hari Selasa permohonan penangguhan penahanan atas nama Cari Chandra bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Amin. Dan yang berikutnya, alhamdulillah tadi juga kami telah diberikan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum. Jadi kami berharap agar sidang-sidang yang akan datang selalu disupport, didukung oleh para pendukung semuanya, para tokoh aktivis,
karena ini adalah simbol perlawanan rakyat Banten melawan oligarki perampas tanah Pantai Indah Kapuk 2. Demikian sebagai penjelasan awal saya lanjutkan kepada yang lain. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah sampaikan pembacaan dakwaan terhadap saudara Charlie Chandra, di mana memang dalam dakwaan tersebut ya memang hanya 3 lembar ya. Jadi begitu kita perhatikan memang jaksa tidak terlalu serius ya menangani masalah ini. Karena memang dalam dakwaan tersebut ada pasal 265 dan pasal 55 itu disebutkan pemalsuan dokumen. Dalam arti lahan yang pemiliknya adalah Charlie Chandra itu memang sampai saat ini lahan tersebut sudah dikuasai oleh pengembang. Dalam hal ini mereka untuk menguasai untuk proyek yang lebih besar. Jadi nampak di sini kalau memang penguasaan lahan itu tidak hanya terdapat pada masyarakat. Kita lihat di lapangan itu lahan-lahan milik pemerintah pun sebenarnya dikuasai oleh pengembang. Dalam arti di sana ada jalan, ada bibir sungai itu banyak sudah sampai laut pun diambil oleh pengembang. Jadi memang di sini kalau masyarakat yang tertindas ini seperti yang disampaikan saudara Gufron tadi adalah perlawanan terhadap pengembang di sini. Ya di sini kita memang melihat memang Charlie Chandra adalah simbol perlawanan terhadap perampasan tanah yang dilakukan oleh Pantai Indah Kapuk. Sekian dari saya, terima kasih. Silakan Bang. Izin geser aja Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan Aguan. Lawan Antoni Salim. Lawan oligarki Pik 2. Lawan perampasan tanah. Lawan seluruh oligarki yang menyengsarakan rakyat di seluruh republik ini. Termasuk kita lawan bapak-bapak polisi yang dolim. Kenapa saya sebut bapak polisi dolim? Memaksakan menangkap klien kami Charlie Chandra. Padahal Charlie Chandra sudah dapat surat panggilan 1 sesuai mekanisme dan prosedur KUHAP. Setelah panggilan 1 itu Pak Polisi, panggilan 2. Panggilan 1 pun harus dengan patut. Bukan dikirim tanggal 18, diterima tanggal 19, langsung diminta diperiksa dalam waktu tidak patut. Jadi berkas 3 lembar nih loh berkasnya. 3 lembar dari jaksa ini konfirmasi kerja polisi yang kejar tayang, dan saya yakini bukan patut diduga ini melayani oligarki Aguan, melayani Pik 2. Jadi saya ingatkan kepada institusi kepolisian, kita sayang pada institusi kepolisian, jangan sampai hanya karena nama 1 orang Aguan, institusi kepolisian rusak dan tidak lagi dianggap sebagai lembaga pengayom pelindung masyarakat. Kami butuh keadilan, dan salah satu pilar keadilan penegak hukum kita adalah institusi kepolisian. Itu yang pertama ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentu saya berharap jika keadilan itu tidak diberikan oleh institusi kepolisian, kami berharap ada keadilan dari majelis hakim. Di antara parameter keadilan itu adalah mudah-mudahan Selasa depan pada sidang selanjutnya majelis hakim memberikan penangguhan terhadap Charlie Chandra. Amin. Kenapa? Karena asas dalam hukum itu adalah presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Saudara Charlie Chandra meskipun statusnya terdakwa tidak boleh dianggap salah sebelum ada putusan pengadilan. Dan dalam KUHAP menahan terdakwa tersangka itu bukan kewajiban. Betul. Itu hanya wewenang. Wewenang yang diberikan oleh aparat penegak hukum baik polisi, jaksa termasuk hakim karena ada alasan subjektif. Apa itu? Kekhawatiran terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Dan tadi kami sudah memberikan keyakinan kepada majelis hakim bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana yang dituduhkan kalau itu benar. Kenapa? Karena sudah ada jaminan. Bukan hanya jaminan dari aktivis, ada juga tokoh tadi sudah saya sebutkan, ada Pak Saididu memberikan jaminan. Saya sudah kontak juga mantan Ketua KPK Pak Abraham Samad juga siap memberikan jaminan. Tadi ada juga jaminan dari keluarga, jaminan dari pengacara semua. Jadi tidak ada lagi ruang subjektivitas untuk melakukan penahanan. Karena apa? Segala kekhawatiran itu sudah kami jamin. Selanjutnya saya ingin masuk ke materi dakwaan.
Ini lucu ini dakwah ini. Inilah bentuk dari polisi melayani oligarki aguan. Lawang tanahnya di sini dakwah dikatakan punya, ya klaimnya ya, The Pitnio. Lah kok yang melaporkan Bangun Mandiri Makmur. Ini pengkhianat juga ini Direktur Nono Sampono melayani aguan. Berapa orang banyak di penjara gara-gara Nono Sampono. Laporan Nono Sampono ini sudah banyak membuat orang-orang yang punya hak, punya tanah, sudahlah tanahnya dirampas, orangnya juga dizolimi. Pak Nono Sampono, tobat Pak. Jangan sampai kezaliman itu belum sempat ditutup di dunia dan akan berlanjut ke akhirat tuntutan itu. Dan tidak dicintai kezaliman untuk kepada siapapun. Jadi sekali lagi, Charlie Chandra ini adalah konfirmasi bahwa perjuangan aktivis yang melawan oligarki PIK 2 bukan perjuangan rasis, bukan anti Cina, anti Tionghoa. Bahkan Charlie Chandra yang rasis, yang keturunan Cina saja, Tionghoa, juga jadi korban dalam kasus PIK 2 ini. Jadi saya ingatkan bahwa dakwaan ini jadi konfirmasi ini, bahwa memang kerjaannya nggak benar, semua kerja tayang. Patut diduga dapat duit semua ini. Dapat duit semua ini, oknum di kepolisian ini dapat duit. Ya. Jadi tidak mungkin ada uang kita diberitahu ini P21 mau serah terima. Lah kok tiba-tiba ditangkap? Kita dapat surat panggilan ke-1, kok tiba-tiba dijemput paksa? Ini ngawur. Mohon maaf ya, kita hidup itu kan berdasarkan kewenangan atas undang-undang. Jaksa bekerja berdasarkan undang-undang kejaksaan. Hakim bekerja berdasarkan undang-undang kehakiman. Polisi bekerja berdasarkan undang-undang kepolisian. Pengacara bekerja berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Tapi ketika instrumen ini masuk dalam penegakan hukum, semuanya harus tunduk namanya kitab undang-undang hukum acara pidana. Dan kitab itu yang dilanggar oleh kepolisian. Sudah memberikan surat panggilan ke-1, bukan surat panggilan kedua yang dilayangkan, langsung penangkapan. Ini pelanggaran atau pelanggaran? Pelanggaran! Nah, dan terkait dakwaan, di pasal 143 KUHP, dakwaan itu harus dibuat secara jelas, cermat, dan lengkap. Ini nggak jelas, sebenarnya yang jadi korban itu Denit Pio atau Agung Sedayu. Kenapa kalau disebutkan tanah itu punya The Pitnio, kenapa yang melaporkan, udah almarhum nih orangnya ini, kasihan kalau saya sebut namanya, nambah dosa aja dia, itu mewakili PT Bangun Makmur Mandiri, Bangun Makmur Mandiri ya. Harusnya kan yang punya kewenangan legal standing ya The Pitnio yang didalilkan oleh jaksa sebagai pemiliknya. De factonya kenapa dikuasai oleh Agung Sedayu? Terus dikatakan, ya kan kalau kita bicara pasal 263 tentang tindak pidana pemalsuan dokumen, kemudian juga turut serta sesuai dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, itu kan harus ada unsur kerugian. Dan kerugian itu harus jelas, pasti. Harus juga dijelaskan apa sih yang menyebabkan kerugian. Ini lucu ini. Charlie Chandra, anak dari Sumit Chandra, secara bersama-sama dengan saksi Sukamto SKMN, PT Mandiri Bangun Makmur telah dirugikan sebesar 270 juta rupiah atau sekitar jumlah atau setidak-tidaknya 2.500.000 rupiah. Tapi tidak disebutkan rugi apa ini loh. Apa rugi pasang togel nggak menang? Atau rugi pesan apa itu nggak dapat pesanan? Harus jelas, cermat disebutkan, misalnya kerugian karena bayar pajak tapi nggak bisa memanfaatkan lahan misalnya. Atau udah bayar pengacara capek-capek tapi tidak bisa menguasai secara de jure, karena secara de jure PT Bangun Mandiri Makmur ini juga nggak pernah mengaku itu miliknya, dia hanya mengelola. Jadi kerugian itu harus jelas. Kalau mau jujur, yang rugi itu siapa? Ya klien kami Charlie Chandra, rugi tanahnya dirampas oleh Agung Sedayu Group, rugi. Sudahlah tanahnya dirampas, dia juga harus masuk penjara. Karena itu saya minta doa dukungan kepada semua rakyat ya, tidak ada yang hanya yang hadir, tidak hanya yang di Banten, tapi seluruh rakyat Indonesia. Kalau oligarki PIK 2 ini tidak kita lawan, maka korbannya akan merata di seluruh Indonesia. Siap mendampingi Charlie Chandra? Siap hadir sidang Charlie Chandra? Siap menegakkan keadilan? Mantap. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu aja. Tadi di dakwaan itu disebutkan bahwa ketika Pak Charlie mau balik nama, tanah itu sudah dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur berdasarkan kuasa dari ahli waris The Pitnio. Nah itu pendapatnya gimana? Apakah boleh seorang sebuah korporasi atau seseorang menguasai tanah hanya berdasarkan surat kuasa? Oke, jadi saya ingin tanggapi
bahwa memang benar ya tanahnya itu ya dikuasai oleh PT Mandiri Bangun Makmur, anak perusahaannya Agung Sedayu Group, gitu ya. Artinya secara nyata bahwa memang tanah ini nyata-nyata telah dirampas. Ya, kalau kita lihat kronologis nanti masuk dalam pokok perkaranya bahwa itu tanah itu dalam bentuk empang awalnya. Ada ikannya. Tiba-tiba datang preman, ormas datang mengusir orang yang menggarap empang itu. Ya, sehingga keluarganya Cari Chandra dalam hal ini Sumita Chandra akhirnya terusir. Karena empangnya sudah dikuasai oleh ormas waktu itu. Dan kemudian tanah itu sekarang sudah dalam kekuasaan Agung Sedayu Group. Kami sudah datang ke sana, ke lokasinya, dan itu sudah rata. Sudah tidak ada bentuk empang, sudah ada jalan, jembatan, bahkan beberapa kapling yang sudah terjual. Jadi kalau mau kita katakan bahwa sebetulnya yang menjadi korban itu siapa? Cari Chandra dong. Ya, karena dia pemilik yang sah, sertifikat nomor 5 Lemo, Desa Lemo, Kecamatan Kusambi, dan dia termasuk adalah pembeli yang beritikat baik. Jadi artinya ini kan sudah berpindah-pindah tangan. Kenapa kemudian Cari Chandra juga harus mendapatkan perlakuan yang kejam yang dilakukan oleh negara ya melalui atas perintah dari Agung Sedayu Group. Itu kira-kira poinnya. Oke, saya tambahkan ya. Dalam lahan tersebut, kapling nomor 0005 itu sampai tahun 2023 PBB-nya sudah dibayarkan oleh Cari Chandra. Dia kewajibannya dia terhadap masyarakat, terhadap negara itu dia sudah lakukan meskipun lahannya dikuasai oleh PT PIK 2. Ya. Ini Pak, dalam persoalan kasusnya Charlie Chandra sekarang yang sedang berlangsung ini, kira-kira menurut pendapat Bapak siapa yang pantas sebenarnya untuk dihadiri? Yang pantas sebenarnya Agung Sedayu Group itu menguasai seluruh pantai utara, termasuk juga lahannya Cari Chandra ini. Jadi yang pantas diadili adalah PT PIK 2 tersebut. Ya, sudah cukup ya. Cukup ya. Kira-kira berapa lama penangguhan penahanan yang akan diterima hakim, Bang? Ya, kita tunggu nanti hari Selasa tanggal 10 Juni ya. Mudah-mudahan permohonannya dikabulkan. Oke. Ya. Ya, makasih semuanya ya. Makasih ya. Juga terima kasih pertanyaan provokatifnya ya. Ya. Siap ya? Bagus. Bagus. Besok harus diulangi. Bang, makasih Bang. Ya.